Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dimampukan untuk menguasai diri. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Tadi pagi saya khotbah ibadah raya yang pertama, lalu Pak Pendeta Eben Plemo ibadah raya yang kedua, dan juga Ibu Pendeta Esi ibadah raya yang ketiga. Nah, karena Ibu Esi khotbah ibadah raya yang ketiga di Amazing Grace, maka saya yang menggantikan posisi dari Ibu Esi di sini. Tapi saya tahu bahwa itu semua sudah ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pada kesempatan ini bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu hebat, begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Dan janji Allah, Alkitab mencatat adalah janji yang murni, ya. Janji yang murni. Allah kalau berjanji, janji itu pasti dia tepati. Karena bilangan 23:19 mengatakan bahwa Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Kalau dia berfirman, itu pasti dia genapi. Tidak tahu kapan, karena waktu itu waktunya Tuhan, itu terserah Tuhan. Tapi janji Tuhan pasti kita rasakan dalam kehidupan kita. Pasti kita alami dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan hari ini, mari kita buka bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-25. Amsal pasal 25 ayat 28. Amsal pasal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, saudara-saudara, ini dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Ya, jadi dari pembacaan kita pada kesempatan hari ini, ya, sore hari ini, maka saya mengambil tema yaitu penguasaan diri, ya. Itu yang perlu kita pelajari pada kesempatan hari ini, penguasaan diri, ya. Itu satu hal yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebelum saya masuk pada bagian firman Tuhan yang akan saya bahas, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya turun dengan motor dari rumah, ya, karena rumah di BTN Blok M. Saya turun dari atas, lalu tiba-tiba waktu saya turun, saya dengar ya satu auto tangki, ya, entah dia marah siapa, saudara-saudara, lalu supir itu maki, saudara. Supir itu maki, jadi saya kebetulan lewat mobilnya, saya dengar dia maki, ya. Waktu saya jalan terus itu saya rasa, ini dia ngomong siapa? Saya sempat berhenti, saya lihat ini siapa di sini yang dia marah. Maksudnya kalau memang saya balik nih, begitu. Ya, saya mau balik ini sudah mau balik karena saya harus tegur. Maksudnya tadi ngomong siapa begitu. Karena tidak ada lampu sen ke kanan atau ke kiri yang apa? Yang membuat saya mengganggu dia belok kanan atau belok kiri, kan saya juga tidak tahu. Dan saya lihat juga tidak ada lampu sen yang tadi mau ke kanan atau ke kiri, saya tidak tahu, saudara-saudara. Saya hanya lewat di sampingnya, entah mungkin saya juga salah atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi ada kalimat yang keluar tidak enak dari supir dan saya mau balik itu, saudara-saudara. Motor saya sudah mau balik, mau tanya begitu, saudara-saudara. Tapi waktu saya di motor lama, saudara-saudara, ya, saya bilang aduh ini kalau saya balik, ya, lalu saya tanya dia tidak terima baik, pasti kita ribut begitu. Saya bilang, oh ini hamba Tuhan, bagaimana nih begini? Lagian belum pasti dia omong saya, itu juga belum pasti dia omong saya. Jangan-jangan bukan omong saya, dia ada omong orang lain. Tapi karena saya tidak bisa kuasai diri saya, kalau saya balik, maka akan terjadi keributan dan sangat tidak enak, saudara-saudara, ya. Hamba Tuhan tapi mau ribut masalah yang tidak penting. Kira-kira begitu. Jadi saya memang harus bisa kuasai diri saya untuk saya tidak belok motor, saya tidak ke dia. Dan puji Tuhan, saya memang tidak ke dia, saya jalan terus seperti Tuhan tegur saya, kamu nih berdengar sedikit saja mau berhenti. Begitu. Lagian juga belum tentu dia ngomong kamu. Kuasai diri sedikit, santai sedikit, ya. Dan itulah saudara-saudara betapa pentingnya penguasaan diri dalam kehidupan kita. Ya, itu sangat penting. Kita tahu ya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau seseorang yang
dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan buah roh, saudara-saudara. Dalam Galatia pasal yang kelima, dimulai ayat 22 ayat sampai ayat 23, di ayat 23 itu ada kata penguasaan diri. Harus ada penguasaan diri. Kalau tidak ada penguasaan diri, berbahaya, saudara. Berapa banyak orang ribut ya satu dengan yang lain, keluarga saling cekcok satu dengan yang lain karena tidak bisa menguasai diri, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kita juga mau kasih tunjuk kehebatan kita sehingga kita lupa soal penguasaan diri. Padahal penguasaan diri itu penting, saudara-saudara. Kita perlu menguasai diri kita. Memang dengan kekuatan kita untuk menguasai diri kita itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus supaya tolong kita untuk kita bisa kontrol diri kita. Karena kalau tidak kontrol diri kita, tidak kuasai diri kita, berbahaya. Itu nanti orang ngomong tak salah sedikit, kita bisa ribut. Amin, saudara. Nah, arti penguasaan diri, Bapak Mama, arti penguasaan diri adalah dapat mengendalikan diri atau mampu mengontrol diri. Sekali lagi, arti penguasaan diri adalah dapat mengendalikan diri atau mampu mengontrol diri. Ya, mengendalikan diri, mengontrol diri, merupakan kekuatan dalam diri seseorang untuk menjauhkan diri dari dosa dan tidak menuruti keinginan daging. Jadi memang penting bagi kita untuk menguasai diri kita ya. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi tekanan-tekanan negatif yang muncul dalam kehidupan kita. Penguasaan diri berarti berani dan mampu berkata tidak terhadap segala sesuatu yang merugikan kita dan orang lain, baik secara fisik, emosi, moral, maupun spiritual. Jadi memang kita harus kuasai diri. Kalau tidak menguasai diri, saudara-saudara, ya tidak bisa kontrol diri, kita akan menyakiti orang lain, ya, bahkan membahayakan diri kita sendiri dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi memang kita harus menguasai diri. Apalagi saya bicara di hadapan ibu-ibu, wow itu kan berat. Ibu-ibu tuh dia punya beban di rumah tuh lebih berat dari pak-pak. Dan ibu-ibu mesti kuasai diri, kalau tidak bahaya. Kadang-kadang permintaan pak ini kan terlalu banyak, tapi masukkan sedikit, dia minta terlalu banyak. Ya, nah ibu-ibu perlu kuasai diri. Kalau tidak kuasai diri, kalau Roh Kudus tidak pimpin, itu bahaya. Nah, itu bahaya. Itu pasti akan terjadi pertengkaran hebat. Saya tidak bilang bahwa dalam rumah tangga itu tidak mungkin tidak terjadi pertengkaran. Pasti ada. Kadang-kadang kan kita suami-suami tidak mau mengalah. Toh nanti orang bilang apa? Kita kalah. Perempuan dan laki-laki itu beda. Beda. Satu hari itu perempuan harus menghabiskan 20.000 kata. Satu hari. Coba saudara cek di internet. Perempuan tuh satu hari habiskan berapa kata? 20.000. Kita laki-laki hanya 7.000. Sedikit sekali, saudara-saudara. Jadi kalau mereka cerewet itu wajar. Kalau mereka tidak bisa duduk diam sementara mereka ngomong di sini belum habis, mereka pindah di tetangga yang lain, wajar. Mereka harus kasih habis 20.000. Benar itu. Coba kalau tidak percaya cek saja di internet. 20.000 satu hari, bisa 20.000 sampai 21.000. Nah kita ini laki-laki cuma 7.000. Nah kadang-kadang kita omong pas-pas saja, toh. Nah mereka itu dari pagi mereka sudah urus anak, mereka sudah marah-marah, anak bangun terlambat, suami juga. Nah pokoknya itu mereka akan lebih cerewet. Itu pun belum sampai 20.000. Sampai papi kerja pulang juga 20.000 belum habis. Cari mama di mana? Mama tidak ada. Mama ada pite tangga bercerita karena harus kasih habis 20.000. Tapi pastikan ya 20.000 kata itu ngomong-ngomong yang enak, maksudnya kata-kata yang membangun, ya bicara sesuatu yang membangun, bukan menjatuhkan, bukan gosip, bukan. Ini paling tepat tuh 20.000 ngomong Alkitab, itu pas. Makanya di mana-mana tuh doa syafaat tuh ibu-ibu memang pas kalau ibu-ibu yang doa. Itu lebih tuh pikirnya tuh lebih jauh dibandingkan laki-laki. Kalau kita laki-laki tuh pikir yang simpel-simpel, mereka tuh jauh. Jadi memang Tuhan tuh siapkan ibu-ibu yang berbeda, apalagi ibu-ibu di sini ya. Itu pasti luar biasa, saudara-saudara. Penguasaan diri tidak dipengaruhi oleh usia seseorang, jabatan seseorang, atau kekuatan seseorang. Tapi sejauh mana ia memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan dipimpin oleh daging. Karena keinginan roh tidak sejalan dengan keinginan daging, saudara. Kalau tidak salah di dalam Galatia pasal yang kelima, ya saya baca dulu, Galatia pasal yang kelima dimulai ayat 19 ya. Galatia pasal yang kelima ayat 19 dikatakan di sini, saudara-saudara. Minta maaf, di ayat 16 ya, ayat 16 dan ayat
17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, jadi memang hidup kita harus dipimpin oleh roh. Penguasaan diri atau kekuatan untuk kita menguasai diri kita, mengontrol diri kita, itu tidak dipengaruhi oleh jabatan seseorang, kedudukan seseorang, uang seseorang, kekayaan seseorang. Itu dipengaruhi dari sejauh mana kita dekat dengan Tuhan. Sejauh mana kita meminta Roh Kudus pimpin kita, penuhi kita. Semakin kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, semakin kita diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menguasai diri. Apalagi tambah hari ini yang sudah lihat kan, tambah hari ini tambah sulit, saudara. Ya, bensin atau pertalite itu sudah naik harga 10.000 kalau di SPBU. Kalau di jalan 11.500, saudara. Belum barang-barang yang lain, uang bemo tambah naik, saudara. Ini tambah hari ini tambah sulit dan kita harus bisa kuasai diri kita. Karena kalau kita tidak kuasai diri kita, bisa saja kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, mencuri dan lain sebagainya. Ya, karena tidak bisa kuasai diri, tidak bisa kontrol diri. Apalagi, saudara, ya, kita mencari jalan pintas dalam pekerjaan-pekerjaan kita, kerja tidak jujur, yang penting dapat uang banyak. Padahal saudara bawa pulang uang banyak, tapi kalau bukan dari hasil jujur, percuma. Saudara kasih makan anak dan istri uang yang tidak benar, uang haram, itu tidak boleh, saudara. Ya, Tuhan tidak mau. Meskipun kita bawa uang sedikit, tapi dari hasil kerja yang jujur. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi memang kita perlu menguasai diri kita, saudara-saudara, dan kita butuh Roh Kudus untuk pimpin kita, ya. Adam dan Hawa tidak mampu menguasai nafsu untuk berkuasa dan akhirnya diperdayai oleh iblis, ya, dan membuka pintu bagi dosa untuk merajalela di muka bumi ini. Ini mengajarkan tentang kebebasan itu ada batasnya. Esau gagal mengatasi teriakan perutnya. Ia melepaskan begitu saja hak istimewa sebagai anak sulung hanya karena tidak mampu menahan rasa lapar dan nafsu makan. Simson membiarkan dirinya terbuai dengan kesenangan nafsu birahi dan kehilangan kuasa sebagai hakim atas Israel dan akhirnya harus menggantikan dengan nyawanya. Simson itu dipanggil untuk melepaskan orang Israel ya dari tangan orang Filistin, saudara. Tapi kita lihat, saudara, ya, Simson kehilangan fokus. Dapur perempuan semua dia mau. Nah akhirnya meskipun fisiknya keren, fisiknya luar biasa, tapi itulah saudara-saudara, tidak bisa tahan diri, tidak bisa kuasai diri. Jadi penting bagi kita untuk menguasai diri kita, saudara-saudara. Karena kalau tidak, bahaya. Yudas tidak mampu mengalahkan rasa cintanya terhadap uang dan akhirnya harus mengkhianati gurunya sendiri. Yudas tidak bisa tahan diri kalau lihat uang. Yudas ini kan diberi satu jabatan di dalam perkumpulan Yesus itu sebagai bendahara. Itu jabatan penting loh, pegang uang. Jadi pelayanan Yesus kemana-mana, dia yang kasih keluar uang. Ada orang susah di mana, bantu dia yang kasih keluar uang. Tapi memang pada dasarnya hatinya di uang. Sampai pada akhirnya jual Tuhan Yesus 30 keping perak. Sudah lihat, jual gurunya sendiri, saudara-saudara. Nah, pelajaran menarik dari Yudas untuk kita bisa pelajari adalah begini, Bapak Ibu. Banyak orang ingin dipercaya, tapi tidak semua orang bisa menjaga kepercayaan itu. Betul tidak? Banyak orang ingin dipercaya, tapi dia tidak bisa menjaga kepercayaan itu. Yudas sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan satu tugas pelayanan sebagai seorang bendahara, tapi tidak bisa jaga hati, cinta akan uang. Makanya begitu. Gurunya sendiri saja dia jual. Betapa kurang ajarnya yang dilakukan oleh Yudas. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Ini berkaitan dengan penguasaan diri. Saudara harus kuasai diri. Dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, berbanding terbalik dengan Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat 7. Ya, setiap hari itu kan Yusuf main diganggu oleh istri Potifar. Sayang beta, pokoknya tiap hari dia kena rayu, saudara-saudara. Dia bisa kuasai dirinya. Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, saudara-saudara, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Bukan Yusuf terima. Kalau Yusuf tidak bisa kuasai diri, kalau Yusuf tidak bisa kontrol diri, Yusuf akan terima. Ini baru pas nih. Yusuf tidak lakukan itu. Kenapa? Dia kuasai diri. Coba kalau karena Simson, habis itu. Lu berani undang begitu berarti lu habis ya. Yusuf tidak, Yusuf kuasai diri. Alkitab bilang ayat 8a, tetapi Yusuf menolak. Yusuf sampai menolak tuh berarti memang Yusuf bisa kuasai diri dan Tuhan pimpin Yusuf, saudara. Ayat 10. Bukan satu kali istri Potifar ajak.
Ayat 10 bilang begini, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Setiap hari dia rayu, saudara-saudara. Wih, ini perempuan rayu nih, wih, laki-laki mana yang kuat, saudara-saudara? Ya. Ini rayu tiap hari. Tapi di ayat 12 mengatakan begini. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan baju di tangan perempuan itu dan lari keluar. Sekarang banyak orang tuh lari di tempat. Yusuf lari keluar. Karena kalau lari di tempat sama saja itu pemanasan. Yusuf lari keluar. Kalau dia hanya lari di tempat, tetap dia selesai dari istri Potifar. Bahaya, saudara-saudara. Jadi ini memang hal yang penting untuk kita pelajari. Yusuf berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ya saudara-saudara. Yusuf berbeda dengan Daud, ya. Yusuf berbeda dengan Simpson. Beda, saudara-saudara. Dia bisa kuasai diri dengan baik. Perhatikan konteks yang kita baca, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada zaman itu tembok bicara tentang keamanan, ketenangan. Ya, tembok pada zaman itu berbicara tentang keamanan dan ketenangan. Fungsi tembok pada saat itu sebagai benteng perlindungan yang kuat terhadap serangan musuh. Apabila tembok tersebut runtuh, musuh dapat dengan mudah memasuki kota itu dan mendudukinya. Jadi memang penguasaan diri itu penting. Ada beberapa bahasa Yunani, saudara-saudara, yang dipakai. Ya, ada beberapa bahasa Yunani yang dipakai untuk penguasaan diri. Yang pertama ada kata enkratos, saudara-saudara, ya. Enkratos. En berarti di dalam dan kratos berarti kekuatan atau kuasa. Jadi kalau kita gabungkan kekuatan atau kuasa yang ada di dalam. Ada kuasa, ada kekuatan yang dari dalam. Kekuatan pastinya datangnya dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, bahasanya adalah enkratos. Seseorang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Itu pengertian dari enkratos. Jadi, penguasaan diri adalah salah satu kemampuan terbesar yang dapat kita miliki. Kemampuan ini akan berkembang ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dimampukan untuk menguasai diri. Semakin kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, semakin Roh Kudus bisa kuasai kita, kendalikan kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Makanya penting untuk kuasai diri. Kalau kita tidak kuasai diri, ini bahaya, saudara-saudara. Kalau kita tidak kuasai diri, kita akan melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan, menyakiti sesama, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Jadi buat apa-apa itu pikir dulu, saudara-saudara. Respon kita terhadap satu masalah itu sangat penting, saudara-saudara. Sangat penting, makanya kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita harus meminta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau tidak, susah, saudara-saudara. Kita mau hebat seperti apapun, kita ini manusia biasa, manusia rapuh. Kita butuh Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti tolong kita, saudara. Ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Penting, saudara, untuk kita kuasai diri kita. Yang kedua, berkaitan dengan penguasaan diri itu ada kata selain enkratos, ada kata ekrateia. Ekrateia dalam bahasa Yunani sehari-hari, kata ini dipergunakan untuk mengungkapkan kebajikan seorang kaisar yang tidak pernah membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahan atas rakyatnya. Dalam hal ini, pengertian ekrateia menunjuk pada kemampuan diri untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak membiarkan diri terbawa oleh perasaan dan tindakan yang tidak terkendali. Sekali lagi, dalam hal ini pengertian ekrateia menunjuk pada kemampuan diri untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak membiarkan diri terbawa oleh perasaan dan tindakan yang tidak terkendali. Tidak sekedar enkratos, tapi ada juga ekrateia. Jadi dua hal ini penting, saudara, untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Makanya dalam 2 Petrus 1 ayat 5 mengatakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, ayat 6a. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Pintar, maka kalau tidak kuasai diri, bahaya, saudara. Berapa banyak orang yang pintar tapi dia pergunakan kepintarannya untuk menghancurkan orang lain, dia pakai kepintaran untuk hal-hal yang tidak benar, saudara-saudara. Kalau dia tidak kuasai diri, kalau dia kuasai diri, dia bisa kendalikan. Tuhan bisa tolong dia untuk kendalikan kepintarannya, dipakai untuk hal-hal yang baik.
Tapi kalau tidak menguasai diri dengan baik, kepintaran dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Ini hal yang menarik saudara untuk kita pelajari. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasai dirimu. Kuasai diri kita supaya kita bisa berdoa. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan itu kuasai kita. Kadang-kadang kalau kekhawatiran menguasai kita, ketakutan menguasai kita, kadang-kadang kita tidak bisa berdoa. Ketakutan itu hal yang normal. Khawatir itu normal. Siapa yang tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir? Semua pernah mengalami, termasuk saya. Tapi waktu kita takut, waktu kita khawatir, datang pada Tuhan. Karena dia Tuhan yang bisa menolong setiap kita. Yesaya 41 ayat 10 saya baca untuk Anda. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kan semua kita dengan masalah kita masing-masing toh. Masalah saya berbeda dengan masalah Ibu Dorce yang beberapa waktu sakit ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan. Ya, masalah saya berbeda dengan masalah Bapak Ibu. Tapi ingat baik-baik, masalah kita tuh berbeda-beda. Tapi Tuhan kita tetap satu. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Masalah kita boleh berubah-ubah. Habis satu masalah, ada lagi masalah yang lain. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Pertolongannya tetap untuk saya dan saudara. Jadi tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ini hal yang penting, saudara, untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Di bagian akhir, saudara. Kita harus menguasai diri dalam hal apa? Ini bagian terakhir akan saya bahas. Kita harus menguasai diri dalam hal apa? Banyak sebetulnya, tapi ada beberapa yang saya catat saja di sini. Yang pertama, saudara, kita harus menguasai diri dalam hal yang pertama, pikiran. Nah ini, kita harus bisa menguasai diri dalam hal pikiran, saudara. Karena segala sesuatu itu dikendalikan dari sini, nah. Dari pikiran, saudara. Kalau pikiran sudah bercabang, pikiran sudah penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, saudara, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita, saudara. Makanya penting kita tuh pikirkan sesuatu yang positif. Pikirkanlah perkara yang di atas, kata firman Tuhan. Pikirkanlah sesuatu yang baik. Jangan pikirkan sesuatu yang buruk. Itu akan mempengaruhi gaya hidupmu. Akan mempengaruhi tindakan kamu. Makanya pikiran ini perlu untuk kita jaga. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai. Karena tindakan-tindakan kita adalah manifestasi dari pikiran kita. Jadi kita mesti jaga, saudara. Pastikan ini pikiran diisi oleh hal-hal yang kudus, suci, positif yang di sini. Kalau yang masuk sini takut, kekhawatiran, ya, emosi, ya, pikir kejelekan orang lain, aduh, nanti itu membahayakan hidup kita. Amin, saudara. Pikirkanlah sesuatu yang benar. 2 Korintus 10 ayat 5b. Alkitab bilang begini. Paulus mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi memang pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang membahayakan diri sendiri, ya, itu perlu ditawan, kata Rasul Paulus. Ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan, bila pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Amin. Sekali lagi, jadi bisa disimpulkan bila pikiran kita terus terisi oleh firman, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Makanya penting firman Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Penting. Makanya Bapak Gembala suka bilang, toh baca Alkitab. Karena memang itu penting. Itu makanan kita yang sesungguhnya. Kita makanan jasmani saja satu hari berapa kali? Coba. Hitung coba. Kita bilang 3 kali. 3 kali apa? Belum tambah kue pisang, kue solo, snack yang lain. Belum tambah kopi, belum tambah teh. Ya. Bapak duduk-duduk bosan. Nah kopi doh. Berapa kali minum kopi? Mama bilang, hey, kamu tidak beli gula. Kamu main suruh bikin kopi terus-terus. Minum 1 kali saja. Sudah mama buat saja. Jadi ya hitung-hitung 1 hari bisa 8 kali. Makan untuk jasmani, saudara. Ini kok tambah hari bukan tambah kecil, tambah lebar. Karena makan tambah banyak, saudara. Tapi pastikan, ya, makanan rohani itu perlu kita perhatikan, perlu kita konsumsi untuk diri kita. Amin, saudara. Itu penting. Kalau kita makan makanan jasmani bisa 5-6 kali, makanan rohani harus lebih dahsyat supaya iman kita bertumbuh. Iman bertumbuh ya dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Iman
Tidak bertumbuh dari gosip. Iman bertumbuh dari pembacaan firman. Dengar firman. Iman kita bertumbuh. Roma pasal 10 ayat 17. Bahkan waktu Yesus dicobai oleh iblis, ya, lalu iblis bilang rubah ini batu-batu jadi roti. Lalu Yesus bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Makanan jasmani penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani. Makanya perlu baca firman, perlu dengar firman. Itu iman kita makin teguh, makin kuat untuk hadapi kehidupan yang makin sulit. Ini tidak bisa dengan kekuatan kita, tidak bisa. Kita butuh kekuatan Tuhan lewat firman. Makanya kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, kata firman Tuhan. Pikir yang itu. Itu jauh lebih baik, saudara-saudara. Jangan pikir sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri. Tidak semua hal itu perlu dipikirkan. Tidak semua hal perlu dipikirkan. Pikirkanlah apa yang mendatangkan kebaikan untukmu. Amin, saudara. Jangan pikir sesuatu yang mendatangkan malapetaka untukmu. Pikirkanlah sesuatu yang enak, saudara. Ya. Jadi kita harus menguasai diri dalam hal apa? Yang pertama, pikiran. Yang kedua, kita harus menguasai diri dalam hal lidah atau ucapan. Nah ini paling penting, ya, saudara. Tadi saya bilang ibu-ibu itu atau wanita itu satu hari dia harus habiskan 20.000 sampai 21.000 kata dan laki-laki cuma 7.000. Nah yang 20.000 kata ini hati-hati, saudara. Kita harus bisa kuasai, kalau tidak bahaya. Kita bisa duduk dari pagi sampai malam cuma duduk omong nama orang. Kalau saudara berani ngomong nama orang, maka saudara juga harus berani siap orang omong Anda. Kalau tidak mau orang omong Anda, jangan omong nama orang. Meskipun Anda tidak ngomong nama orang, tapi selalu ada orang yang ngomong nama kamu. Tidak apa-apa, biar kau ngomong capek situ. Kalau Anda tidak lakukan, jangan takut, maju terus. Ya, dia mau ngomong sampai dia pemulu babu saja tidak akan mempengaruhi saudara. Tapi itu saudara, kita harus jaga lidah atau ucapan. Kalau kita tidak jaga, berbahaya. Tapi bukan berarti itu hanya berlaku bagi ibu-ibu. Karena satu hari mereka harus habiskan 20.000 kata. Itu juga di papa. Justru sekarang dong pun 7.000. Jadi dong serius sekali untuk bicara menjatuhkan orang. Stop. Jangan, saudara. Kita lebih baik 7.000 itu kita pakai omong apa? Kok omong kebenaran, omong pembangunan apa? Kok pokoknya yang baik lah. Begitu. Daripada habiskan 7.000 kata, tapi menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak benar, saudara. Tuhan tidak mau. Makanya kita perlu kuasai diri dalam hal lidah atau ucapan. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi stop, saudara ya. Jaga ini lidah, jaga ini ucapan. Nanti orang lapor polisi, ya baru saudara mulai kalang kabut. Iku kenapa begini, iku kenapa? Kamu omong nama orang berhak lapor. Makanya jaga itu mulut. Nanti polisi datang baru mulai kok bikin tingkah menangis, menyesal. Yakobus 3:5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ini lidah, ini kecil, saudara, tak bertulang. Ini bahaya, saudara. Jaga ini lidah, saudara. Kekang ini lidah, saudara. Penting, saudara, untuk kita belajar pada kesempatan hari ini, ya. Sama seperti orang naik kuda tuh, untuk menghentikan kuda kan mereka tarik dong, itu berhenti. Kudanya berhenti, saudara. Itu perlu untuk kita juga menguasai lidah atau ucapan kita, saudara. Kalau tidak bahaya. Nanti kita pakai ini lidah atau ucapan untuk hal-hal yang tidak benar. Dari pagi sampai pagi kembali dia ngomong nama orang, kurang puas. Tadi sudah cerita sampai rumah don bawa ulang lagi. Telepon soalnya capek, kok tidak urus suami, mereka urus gosip saja. Suami belum makan, tapi dia urus orang lain, sah. Istri belum makan, tiap hari dia pun kerja, baca cerita politik, sah. Kamu cerita politik buat apa? Sudah nanti urusan cerita boleh, tapi pas-pas juga. Lebih kau cari uang, kau pulang bawa hasil daripada cerita. Apalagi sudah duduk cerita sambil main catur, ya, itu bahaya nah. Semua orang pun duduk berdiri, daster juga mereka cerita. Ya, orang pun daster beli di RB, mereka cerita, beli di apa tuh live fix juga mereka cerita. Kok urusan apa dengan kamu? Amin. Orang mau beli di mana kok, yang penting dia tidak mencuri. Amin. Dia kan tidak mencuri. Dia mau beli di live, dia harus beli di live, mau beli di mana? Sekarang baju-baju yang bagus tuh yang ada di
live Facebook. Makanya pulsa tuh habis, tapi mama mau tolong. Bapak sudah beli pulsa, nah tolong kok. Pulsa itu dipakai untuk WA Bapak juga. WA sekali sepagi. Selain dari itu dia nonton live. Kasihan Bapak isi pulsa ya. Belum sampai 1 bulan, 1 minggu selesai. Kok pagi ketemu pagi nonton live terus nah. Pastikan saudara nonton, pulsa habis tapi beli. Kasihan kalau saudara hanya nonton tidak beli satu pun. Itu pulsa sudah habis lah, tidak dapat baju lah, itu kan sakitnya di mana-mana ya. Jadi ini penting saudara ya untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita ya. Jaga lidah kita, jaga ucapan-ucapan kita. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perhatikan ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, kalau kita bilang, iya, saya rajin beribadah, tapi kita tidak bisa mengekang lidah kita, kita menipu diri kita sendiri. Ibadah kita sia-sia. Ada orang bilang, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, tapi juga suka omong nama orang, suka gosip nama orang. Omong nama orang di sini maksudnya omong nama orang yang jelek, begitu. Bagaimana? Masa saudara semangat melayani Tuhan, bilang saudara kenal Tuhan, tapi saudara gemar sekali menjelekkan nama orang. Tidak boleh, saudara. Semakin saudara bilang saudara kenal Tuhan, semakin orang lain harus lihat gaya hidup kita. Betul, ini anak beda, ini pak beda, ini ibu beda. Ya, mereka orang-orang yang luar biasa. Ya, beribadah, tapi mereka juga bisa menjaga kehidupan mereka, termasuk menjaga lidah atau ucapan. Yang berikut, yang terakhir. Kalau bilang yang terakhir tuh semua bilang amin. Akhirnya selesai. Pak ini dia datang, dia baru khotbah 1 kali mah. Dia khotbah lama le, sebegitu dia marah-marah le. Saya tidak marah-marah saudara-saudara, tapi memang gaya bicara saya sudah seperti ini. Saya tidak bisa yang kita bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak bisa, saudara-saudara. Memang saya tidak bisa, itu saya harus jujur. Jadi kalau suara saya itu tinggi, bukan saya marah. Kan masing-masing orang beda, toh. Gaya khotbah saya beda, gaya khotbah Bapak Miki berbeda. Kita beda-beda. Tuhan sudah kasih beda-beda. Nah, kalau saudara suruh saya yang ngomong pelan-pelan, ini tidak akan habis. Ini begini banyak nih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Aduh, itu tidak akan habis. Terlalu lama itu, ya. Yang berikut, kita harus menguasai diri dalam hal apa? Mata. Kita harus kuasai diri dalam hal mata. Kalau kita tidak kuasai mata kita, ini bahaya. Berapa banyak terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga karena ini. Karena mata. Oh ibu kalau sudah lihat tetangga lain beli sofa baru, dia juga tidak tahan. Dia lihat tuh, dia pas lewat pikir, dia lihat, adi sofa baru. Adi kurang bisa ini, barang baru semua nih. Dia tidak bisa jaga, dia pulang tuh, dia paksa dia pun suami kok beli sofa nah. Padahal itu ya lihat-lihat juga kan itu berkatnya, suaminya ada berkat jadi beli sofa. Mungkin kita belum ya, sabar. Jangan lihat orang ada sofa, kita pulang juga paksa suami kita sofa baru, pokoknya sofa. Kasihan saudara, ini suami mau pi utang di mana? Memang bisa kredit juga, tapi kan harus hitung-hitung, ini bisa tidak bayar sebulan. Istri yang baik itu begitu, bukan langsung ambil barang kok kredit. Omongin suami dulu, runding dulu, itu istri baik. Suami juga begitu, ada suami milih, kok beta suami lebih kepala. Iya kepala, tapi harus ngomong dengan istri, bukan bikin apa-apa. Mati. Ini uang beta puang, kok beta yang kerja, kok tidak bisa. Harus runding. Ya, runding dulu baru buat keputusan. Bukan Pak jalan sendiri, Ibu jalan sendiri. Tidak boleh. Amin. Jadi harus jaga ini mata, saudara-saudara. Kalau tidak jaga ini mata, bahaya. Ya toh? Kita kalau lihat sesuatu yang luar biasa, tuh kita juga mau. Nah. Ya. Apalah ini juga berkaitan. Kalau kita lihat hal yang kita lihat, misalnya orang kita tidak suka orang itu, lalu kita lihat ada hal yang aneh dari diri, itu kadang-kadang pulang jadi bahan cerita. Nah, kita mulai gosip. Pokoknya kita mulai ada saja kita nih. Kalau kita lihat orang kurang tuh, tolonglah, jangan langsung bilang ini satu begini, ini satu begitu. Jangan, saudara ya. Jadi memang kita mesti jaga mata kita, ya. Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Tidak sekedar bicara tentang mata secara fisik, tapi juga ini bicara tentang cara pandang kita, saudara. Atau ini bicara tentang perspektif kita. Cara pandang kita, perspektif kita terhadap sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu juga penting.
Cara pandang kita harus baik. Cara pandang kita harus baik. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita lihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tuh dengan kacamata yang positif, dengan kacamata yang lebih baik begitu. Cara pandang kita tuh berbeda. Waktu ada masalah kita tidak salahkan siapapun. Kita tahu yang namanya hidup nih tidak pernah terlepas dari persoalan. Pasti ada persoalan. Tapi yang kami tahu, semakin kami mengalami ujian dalam kehidupan kami pun tahu bahwa Tuhan tidak mungkin tinggalkan kami. Amin. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu kita percaya. Amin. Tidak selamanya kita senang terus. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berada di lembah kekelaman. Ya, tidak selamanya suka terus. Kadang-kadang Tuhan izinkan duka. Sehingga ada lagu, suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Tuhan kalau buat apa-apa tuh tidak pernah salah, Bapak Ibu. Tidak pernah salah. Bagi kita, sepertinya ini kurang cocok. Tapi bagi Tuhan, itu cocok buat kita. Ada tujuan dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ini penting. Jadi memang kita harus kuasai diri kita, kuasai pikiran kita, kuasai lidah atau ucapan kita, ya, menguasai mata kita, saudara. Ya, bagaimana cara untuk bisa menguasai diri, menguasai pikiran, menguasai lidah atau ucapan, menguasai mata? Bagaimana caranya, saudara? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak bisa tidak, saudara. Galatia 5 ayat 16-17 sekali lagi saya baca, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hidup kita pastikan dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Kuasai pikiran, kuasai lidah atau ucapan, kuasai mata. Itu hanya mungkin terjadi kalau Tuhan tolong kita, kalau Roh Kudus pimpin kita. Oleh karena itu, minta Roh Kudus pimpin kita. Minta Roh Kudus penuhi saya dan saudara. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kiranya bagian firman Tuhan pada kesempatan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri.